Dengarkan baik-baik, bocah-bocah ingusan sekte Duan Tian. Serahkan Tungku Rong Tian, maka aku akan mengampuni nyawa anjing kalian. Tungku Rong Tian adalah urat nadi sekte kami. Kalian para iblis keparat, jangan harap bisa menyentuhnya. Semut-semut yang tidak tahu diuntung. Kalau begitu, biar aku sendiri yang datang mengambilnya. Hancurkan gerbang sekte mereka. Gawat, iblis wanita itu berhasil menjebol formasi pelindung gunung. Dia akan segera menyerang masuk. Jika sampai dia berhasil merebut Tungku Rong Tian, sekte Duan Tian akan benar-benar hancur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang, kita masih punya kartu truf. Master Pavilion, sekte Duan Tian sedang dalam bahaya. Mohon Anda segera turun tangan. Aku mengerti. Seluruh murid dengarkan perintahku. Sambut senjata pusakaku. Penatua, siapa orang itu? Bagaimana bisa dia mengendalikan begitu banyak senjata pusaka sekaligus? Aku bahkan belum pernah mendengar hal seperti ini. Mungkinkah itu pusaka yang dulu diambil sendiri oleh Master Sekte dari Lembah Changbing demi menjadikannya sebagai kartu truf pamungkas Sekte Duan Tian? Ini benar-benar penindasan yang mutlak. Mundur, cepat mundur. Kalian semua berdirilah dengan tegak di hadapanku. Berantakan seperti ini benar-benar memalukan. Untuk apa Sekte Duan Tian membesarkan kalian? Gadis suci para murid sedang memperbaiki formasi pelindung gunung yang dirusak oleh Sekte Iblis kemarin. Kami sama sekali tidak bermalas-malasan. Cukup, sebelum Master Sekte melakukan meditasi tertutup, beliau secara khusus memintaku kembali untuk mengambil alih Sekte Duan Tian. Mulai hari ini aku akan menertibkan sekte ini baik-baik. Jika sampai aku menemukan benalu, aku tidak peduli siapapun dirimu. Semuanya harus enyah dari sini. Mulai hari ini Sekte Duan Tian akan berada di bawah kendaliku. Siapapun yang berani membangkang akan langsung diusir dari sekte. Zhang Hao, baru kemarin kita bersusah payah memukul mundur sekte iblis. Tapi hari ini gadis suci malah menghina kita seperti ini. Memangnya apa hak dia? Biasalah, orang baru selalu ingin menunjukkan taringnya. Sang gadis suci baru saja kembali dari Akademi Yunlu. Jiwanya masih muda dan berapi-api. Dia hanya ingin menunjukkan kekuasaannya saja. Kalau begitu, haruskah kita mengutus seseorang untuk memberitahu Master Lu? Tidak perlu. Kemarin Master mengendalikan ribuan pusaka magis untuk menyelamatkan Sekte Duan Tian. Saat ini beliau sedang memulihkan kondisinya. Sama sekali tidak boleh diganggu. Aku rasa sang gadis suci tidak sebodoh itu sampai berani mengusik orang yang tidak seharusnya diusik. Jika tidak, dia benar-benar sedang bermain api. Apa-apaan ini? Sampah rongsokan dari pasar loak, yang mulia gadis suci. Ini adalah pusaka spiritual pertama yang saya tempas sendiri. Saat pertama kali masuk ke sekte ini. Meski hanya barang biasa, ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya. Mulai sekarang sampah rongsokan seperti ini tidak boleh lagi ada di sekte Duan Tian. Yang mulia gadis suci, jangan. Ambil barang rongsokanmu ini dan enyahlah dari sekte Duan Tian. Biji spiritual berkualitas rendah. Beginipun berani kalian bawa masuk ke sekte yang mulia gadis suci. Tambang bijinya baru saja tercemar oleh sekte iblis kemarin. Kami sampai harus mempertaruhkan nyawa untuk bisa mendapatkan ini. Sekte Duan Tian adalah tempat suci bagi para kultivator. Bukan tempat untuk kalian mengeluh atau beralasan. Aku sejak kecil tumbuh di lingkungan yang dipenuhi energi murni. Kalian bisa berdiri di sini saja. Sudah merupakan berkah luar biasa dari Sekte Duan Tian. Jika ada yang berani memperlihatkan barang murahan seperti ini lagi padaku, langsung enyah dari sini. Musuh besar sudah di depan mata, tapi kau malah bisa tidur senyenyak ini. Sudah bangun? Siapa kau? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah kau harus segera enyah dari Sekte Duan Tian sekarang juga. Enyahlah dari Sekte Duan Tian sekarang juga. Menyuruhku enyah dari Sekte Duan Tian? Kenapa? Kau pikir aku sebagai gadis suci tidak punya hak untuk mengusirmu? Bukannya begitu sih. Tapi setidaknya berikan kami alasan, Nona Suci. Lu Hong ini, apa jabatannya di sekte kita? Lapor Nona Suci, saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kau hanyalah murid pesuruh yang dikirim sementara oleh tetua. Berapa banyak batu roh yang diberikan tetua kepadamu? Tunjangan bulanan saya, sepertinya sekitar 20 buah batu roh kelas atas. Jumlah pastinya, saya sudah tidak ingat. Apa? Dengan tunjangan setinggi itu, kau malah enak-enakan tidur nyenyak di sini? Tadi saya sedang berada di kursi aula dan menggunakan batu dewa untuk memulihkan api nadi bumi di dalam tungku pelebur surga. Jika sampai api itu lepas kendali, maka seluruh puncak pemurnian senjata ini akan hancur lebur. Tungku pelebur surga adalah tungku pusaka yang menjadi urat nadi sekte kita. Memangnya perlu murid pesuruh sepertimu untuk memperbaikinya?
pengawal. Usir orang ini dari sekte sekarang juga. Jika dia sampai merusak tungku pusaka sekte kita, aku, Nona Suci, tidak akan mengampuni kalian. Nona Suci yang mulia, pavilion pemurnian senjata bisa saja kehilangan kami. Tapi kami tidak boleh kehilangan Master Pavilion Lu. Kami mohon belas kasihan, Nona Suci. Ampunilah Master Pavilion. Mohon belas kasihannya. Bagus sekali. Dasar sekumpulan sampah yang tidak tahu balas budi. Sekte Duan Tian kami memiliki fondasi yang sangat kuat. Memangnya kami harus takut hanya karena kehilangan seorang Master Pavilion? Siapapun yang berani memohon ampun lagi untuknya akan diusir dari sekte bersama-sama. Aku telah memasang kompas api bumi di bawah tungku pelebur surga. Jika tungku itu sampai mengamuk, kompas itu bisa digunakan untuk meredamnya. Master Pavilion, kompas api bumi itu, bukankah itu pusaka tingkat tinggi yang Anda buat sendiri? Tidak apa-apa. Anggap saja itu sebagai hadiah perpisahan dariku untuk kalian semua. Teruslah berlatih memurnikan senjata dengan baik. Pusaka tingkat tinggi apanya? Hanya sebuah kompas rongsokan saja. Nona Suci, pavilion pemurnian senjata adalah jantung dari sekte kita. Membiarkan Master Pavilion dipecat begitu saja. Hanya seorang ketua pemalas yang dipecat. Itu sama sekali tidak penting. Schwanger, sebelum bersemedi, ayah lupa memberitahu satu hal penting kepadamu. Master Pavilion Lu di pavilion pemurnian Qi itu adalah keturunan klan legendaris yang mengasingkan diri di lembah Changbing. Dia adalah kunci kelangsungan hidup sekte kita. Jangan pernah sekali-kali mengusiknya. Master Pavilion Lu di pavilion pemurnian Qi. Master Pavilion Lu, pavilion pemurnian Qi. Xiao Hong, ada berapa Master Pavilion di pavilion pemurnian Qi sekte kita? Lapor Nona Suci. Total ada 3 Master Pavilion di pavilion pemurnian Qi. Dan memang benar, salah satu dari mereka bermarga Lu. Master Pavilion Lu adalah pertapa agung yang ayah undang setelah 3 kali mendatangi lembah Changbing. Bahkan ayah harus menyerahkan setengah tambang spiritual sekte sebagai hadiah. Dia sendiri sanggup menjaga tungku Rongtian sekte kita dan mampu menempa pusaka sakti tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dialah fondasi kekuatan sejati sekte Duan Tian kita. Bahkan monster tua di Akademi Yunlu, tempatmu belajar dulu, harus bersikap sangat hormat saat bertemu dengannya. Hanya seorang Master Pavilion biasa. Ternyata punya latar belakang sehebat ini. Tapi di antara para Master Pavilion ada 2 orang bermarga Lu. Lu Chen adalah keturunan klan legendaris itu. Sedangkan Lu Chun satunya lagi hanyalah parasit tidak berguna kiriman dari keluarga cabang. Dia cuma menumpang makan dan tidur di pavilion selama bertahun-tahun. Ayah tenang saja. Sampah yang cuma tahu cara tidur di pavilion pemurnian Qi itu sudah putri usir sejak lama. Hahaha, bagus sekali. Beberapa hari lagi ayah akan keluar dari pengasingan. Saat itu ayah ingin melihat sendiri bagaimana sekte Duan Tian setelah kamu benahi. Kelolalah sekte ini dengan baik, jangan kecewakan harapan ayah. Putri tidak akan mengecewakan amanah ayah. Nona Suci, siapa sangka Master Pavilion Lu di sekte kita ternyata sehebat itu. Bahkan pemimpin sekte sampai harus mendatangi lembah Changbing 3 kali demi mengundangnya. Memang hebat, tapi aku pernah melihat orang yang jauh lebih hebat dari itu. Wah, waktu kecil saat aku belajar di Akademi Yunlu, ada seorang kakak seperguruan. Hanya dengan bakat pemurnian Qi miliknya, dia sendiri mampu mengendalikan ratusan senjata pusaka. Bahkan para tetua pun merasa kalah jauh dibandingkannya. Sayang sekali setelah itu kakak seperguruan pergi ke lembah Changbing. Dan aku tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Jalan setapak batu giok ini, yaitu pusaka magis yang dibuat oleh senior Lu. Masing-masing dari kami di Akademi Yunlu memegangnya satu-satu. Pusaka magis ini benar-benar luar biasa, bisa digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh. Aku ingat senior Lu dulu menyebutnya sebagai ponsel. Ternyata benar-benar bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Gadis suci gawat, Tungku Rongtian! Tungku Rongtian mogok bekerja! Seluruh tungku ini akan meledak. Kita sudah tidak bisa menahannya lagi. Suhu tungku sedang merosot tajam. Api bumi mengalir terbalik dan kacau. Ini adalah tanda-tanda tungku akan hancur. Kalau kita tidak segera mencari cara, seluruh sekte Duan Tian akan hancur lebur diledakkan. Sekelompok sampah tidak berguna. Tungku Rongtian baru mogok setengah hari. Kenapa tidak ada yang memperbaikinya? Garis miring. Melapor pada gadis suci. Orang-orang yang bisa memperbaiki tungku Rongtian sudah Anda usir pergi. Omong kosong. Aku tidak percaya sekte Duan Tian tidak bisa berjalan tanpa mereka. Gadis suci, kemarin sekte iblis menyerang. Jalur nadi bumi Tungku Rongtian mengalami kerusakan.
Mogoknya hari ini justru karena luka lama yang kambuh. Terus kenapa? Paksa dan tekan aliran apinya sekarang juga. Gadis suci, tidak bisa. Kami bahkan belum sepenuhnya memahami cara kerja Tungku Rongtian ini. Jika terus begini, seluruh puncak gunung ini akan ditelan oleh api bumi. Sekelompok sampah tidak berguna. Apa gunanya aku memelihara kalian? Senior Lu, aku Yuling dari Akademi Yunlu. Katakan, Tungku Rongtian milik Sekte Duantian akan meledak. Aku mohon turunlah tangan untuk membantu kami. Tungku Rongtian milik Sekte Duantian akan meledak. Aku mohon bantuanmu. Buding Suang, bagaimana bisa dia ada di daftar temanku, tapi aku sama sekali tidak ingat. Senior Lu, tidak ada waktu untuk menjelaskan lagi. Kamu ada di mana? Bisakah kita bertemu? Aku sedang berada di dekat Sekte Duantian. Aku menunggumu di hutan pinus kuno di luar gerbang Gunung Utara. Baiklah. Aduh, tunggu aku. Aku akan segera memicu teknik api merah untuk menyusul ke sana. Tunggu. Suara ini. Kenapa terdengar sangat familiar ya? Saintes, inti tungku sudah mulai memuai. Api bumi bahkan sudah membakar habis dinding tungku lapisan kedua. Bertahanlah setidaknya selama setengah batang dupa. Begitu orang yang kuundang tiba, masalah ini akan langsung bisa diatasi. Kak Lu, kamu di mana? Geokomunikasi. Di mana geokomunikasiku pergi? Bukankah ini pusaka pribadi milik Saintes? Kenapa benda ini bisa ada di sini? Apa kamu ingat apa yang baru saja kukatakan? Gunakan mantra ini untuk menstabilkan tungkunya sementara waktu. Tunggu, bukankah ini suara Lucen? Dia ternyata punya hubungan dekat dengan Saintes. Boleh juga kemampuannya karena Saintes sendiri tidak tahu seperti apa rupa Lucen. Nih, kenapa tidak aku saja yang menyamar sebagai dirinya? Dengan begitu, semua jasa ini akan jadi milikku. Dan Saintes pun akan menjadi milikku. Pada saat itu, seluruh Sekte Duantian juga akan jatuh ke tanganku. Jatuh di mana sih? Sebenarnya di mana jatuhnya? Yang mulia Saintes. Sedang apa Anda di tempat seperti ini? Apa kamu melihat sebuah giok komunikasi? Giok komunikasi? Apakah yang mulia maksud adalah benda ini? Benar, cepat berikan padaku. Tunggu dulu yang mulia. Anda tampak begitu cemas. Butasu, apakah Anda sedang menunggu seorang kakak seperguruan bermarga Lu? Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Karena orang yang mengirim pesan kepada Anda selama ini adalah saya sendiri. Apa? Jadi kamulah orang yang dulu belajar bersamaku di Akademi Yunlu? Kak Lu, jadi selama ini kamu ada di Sekte Duantian. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku sudah lama memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Karena aku tidak begitu suka menonjolkan diri. Jika bukan karena Tungku Rongtian sedang dalam bahaya, aku pun tidak sudi membongkar identitasku. Kak Lu, cepat ikut aku kembali ke pavilion Lian Qi. Tungku Rongtian sudah hampir meledak. Sudah 1 jam ditunggu, tapi dia belum juga datang. Sudahlah, biar kuatasi sendiri. Api bumi sudah menyebar hingga 100 mil. Dan lembah obat yang tidak bersalah akan ikut hancur. Hanya amukan api bumi sekecil ini bukan hal yang patut dikhawatirkan. Lihat bagaimana ketua pavilion ini menumpasnya. Lucen pernah memasang kompas api bumi di dasar tungku. Sekarang mantra untuk kompas ini hanya aku satu-satunya yang tahu. Lihat kan, begitu ketua pavilion ini turun tangan, api bumi langsung tunduk. Kak Lu memang luar biasa. Api nadi bumi dari Tungku Rongtian ini sejak awal memang terhubung dengan kesadaran jiwaku. Aku hanya perlu diam berjaga di sini dan memulihkannya dengan energi jiwaku. Dalam beberapa hari, tungku ini pasti akan pulih kembali. Dengan adanya Kak Lu yang berjaga di sini, Sekte Duantian pasti akan aman sentosa. Kak Lu hari ini sungguh berterima kasih kepadamu. Setelah ayah keluar dari masa meditasinya, aku pasti akan memintakan penghargaan untukmu, membantu meringankan beban yang mulia. Memang sudah menjadi kewajibanku. Lucen, kamu rupanya belum pergi. Ketua Sekte, ada laporan mendesak dari Sekte Duantian. Api bumi di Tungku Rongtian mengamuk hebat. Inti tungku sudah diambang kehancuran. Seluruh puncak gunung bahkan bisa runtuh. Tungku Rongtian mengamuk. Tungku Rongtian adalah urat nadi Sekte Duantian. Dengan adanya leluhur pusaka yang tersembunyi menjaga di sana, nadi api bumi seharusnya sekokoh batu karang. Tidak mungkin mengamuk tanpa alasan. Kecuali leluhur pusaka itu sudah pergi meninggalkan Sekte Duantian. Cepat siapkan perahu terbang untukku. Ketua Sekte, apakah Anda berencana untuk mengundang leluhur pusaka itu? Leluhur pusaka yang tiada tandingannya seperti itu. Karena Sekte Duantian tidak punya mata. Mana mungkin istana Shenji kami melewatkan kesempatan ini. Kakak seperguruan Lu kali ini, jangan harap kamu bisa pergi begitu saja tanpa pamit lagi. Bukankah aku, gadis suci, sudah menyuruhmu pergi dari Sekte Duantian?
Aku mendengar kabar bahwa Tungku Rongtian sedang mengamuk. Makanya ada yang memintaku datang untuk memperbaikinya. Omong kosong, Tungku Rongtian dijaga ketat oleh kakak seperguruan Lu. Mana butuh orang seperti kamu untuk memperbaikinya. Mantra ini hanya bisa bertahan sementara selama 3 hari. Jika tidak segera disegel dengan segel aksaraku, Tungku itu pasti akan meledak dalam waktu kurang dari setengah bulan. Jangan bicara sembarangan. Gadis suci, orang ini punya niat terselubung yang licik. Dia pasti sengaja menyabotase Tungku itu sebelum keluar dari sekte, hingga membuat Tungku Rongtian ini menjadi hancur. Ini jelas-jelas tindakan balas dendam. Lucen, jangan pura-pura bodoh lagi. Siapa di pavilion Li Anci yang tidak tahu kalau kamu selalu menjaga Tungku Rongtian setiap hari? Bahkan kompas api bumi itu juga buatanmu. Sekarang Tungku Rongtian mengamuk seperti ini. Kalau bukan ulahmu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bodoh. Jika tidak diperbaiki seperti baru dalam waktu 3 hari, Tungku Rongtian ini akan benar-benar hancur total. Saat itu terjadi, seluruh puncak Lianqi akan berubah menjadi abu. Omong kosong. Pavilion Lianqi dijaga oleh kakak seperguruan Lu. Tidak ada tempat bagimu untuk menghasut orang-orang di sini. Baik, jika memang begitu maumu, gadis suci, silakan tanggung sendiri akibatnya. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi begitu saja? Apa yang ingin kalian lakukan? Kamu pikir Sekte Duantian ini tempat yang bisa kamu datangi sesuka hati. Dan tinggalkan begitu saja, cepat berlutut dan minta maaf kepada gadis suci. Asalkan kamu mau tunduk, mungkin saja gadis suci masih mau mengampuni nyawamu. Aku tidak salah. Mengapa aku harus berlutut? Bagus, bagus sekali. Atas nama pemimpin Sekte Duantian, aku gadis suci, memerintahkan untuk segera mematahkan kedua tangan Lucen. Kenapa pemurnian ini selalu saja gagal? Apa katamu? Pengawal, tangkap dia untukku. Sumeng Sue dari istana Shenji, bepu bisa mutambe bomoni. Datang khusus untuk menemui yang mulia gadis suci Sekte Duantian. Kakak Lu, sudah 10 tahun sejak kita berpisah di Akademi Yunlu. Apakah kakak masih ingat denganku? Kamu, Sumeng Sue, wakil master istana Shenji? Ini adalah urusan internal Sekte Duantian kami. Tangan istana Shenji rasanya terlalu lancang mencampuri urusan kami. Urusan internal, sekte, yang dengan mudahnya ingin menghancurkan tangan muridnya sendiri, memangnya masih pantas bicara soal urusan internal? Kata-kata Anda sungguh keliru, Wakil Master Su. Uchen sengaja merusak Tungku Rongtian kami. Buktinya sudah sangat jelas. Gadis suci Anda, aku Wakil Master Istana sedang berbicara dengan gadis suci kalian. Memangnya kamu pantas untuk ikut campur? Sombong sekali Anda, Wakil Master Su. Aku menghukum murid sekteku sendiri sesuai dengan aturan sekte. Memangnya ada yang salah? Apakah gadis suci sudah bertanya pada Master Sekte Yu? Siapa sebenarnya identitas Lucen ini? Tentu saja sudah. Dia hanyalah orang tidak berguna di dalam pavilion. Yang kerjanya cuma makan gaji buta dan pamer selama bertahun-tahun. Ayahku sudah lama ingin membuangnya. Apa? Apakah Master Sekte Yu benar-benar berkata begitu? Ayahku bilang, kau hanyalah sampah rongsokan yang dikirim oleh cabang sampingan. Pavilion penempaan tubuh merawatmu selama 3 tahun. Itu sudah merupakan sebuah anugerah. Lucen, kau dengar itu? Di mata Master Sekte Yu, kau bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Begitu rupanya, kalau begitu Sekte Duantian ini, aku Lucen akan pergi sekarang juga. Istana Shenji bersedia memberikan posisi tetua agung untuk menyambut kakak Lu. Tunggu 9 naga dan 3.000 murid sekte. Well, semuanya siap di bawah perintah kakak. Apa? Jabatan tetua agung? Itu kan kedudukan yang jauh lebih mulia daripada ketua sekte. Master Su, kita ini kan saudara seperguruan. Sungguh tidak perlu sampai bersikap sungkan begini. Jika kakak merasa penawaran ini masih kurang, namu, bagaimana kalau ditambah dengan adik seperguruanmu ini? Hahaha. Sumeng Sue, apa kau sudah gila? Mempertaruhkan seluruh kejayaan pavilion Shenji, Om Yesu, hanya demi mengejar si sampah tidak berguna yang sudah dibuang oleh Sekte Duantian kami. Si sampah? Apa ketua Sekte Yu juga mengatakannya begitu? Tepat sekali. Itu adalah perkataan ayahku sendiri. Selama bertahun-tahun dia hanya menumpang makan dan bermalas-malasan di sekte, dia benar-benar sampah sejati yang tidak berguna. Apakah meditasi Yu Tianli membuatnya mengalami penyimpangan energi sampai otaknya rusak? Tungku Rongtian bisa tetap aman dan stabil sampai sekarang. Positivis. Itu semua berkat kerja keras Saka seperguruan lu sendirian. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal sekonyol itu?
Semua tunjangan bulanan yang diberikan Sekte Duantian selama bertahun-tahun ini, semuanya ada di sini. Aku, Lu Chen, tidak menyentuhnya sepeser pun. Hari ini semuanya ku kembalikan kepada kalian. Pulang dan beritahu Ketua Sekte Yu, mulai sekarang aku, Lu Chen, tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan Sekte Duantian. Jika di kemudian hari kalian datang mencariku lagi, maaf, aku tidak akan sudi mengenali kalian lagi. Lu Chen, jangan sok tinggi hati. Apa kau benar-benar berpikir Sekte Duantian tidak bisa hidup tanpamu? Biar ku beritahu dengan aku, pemimpin pavilion di sini sebagai saksi. Tungku Rongtian kami akan tetap sekokoh Gunung Tai. Memangnya kau pantas menceramahi kakak seperguruan Lu? Memangnya kau ini siapa? Kau sombong sekali bicaramu, Master Su. Siapa yang tidak tahu? Bu, kalau kuali 9 naga milik pavilion Shenjimu itu hanyalah barang cacat. Baik dari segi kekuatan api maupun urat formasi, bahkan tidak bisa menandingi setengah dari Tungku Rongtian milik sekte kami. Lalu kenapa jika begitu? Biarpun kuali 9 naga itu rusak, aku masih bisa menempa senjata dewa yang akan menghancurkanmu. Kakak seperguruan, apakah kau bersedia bergabung dengan pavilion Shenji? Tempat ini terlalu kotor dan menyesakan. Ayo kita pergi. Hei, berhenti! Memangnya aku, Sang Gadis Suci, sudah mengizinkanmu pergi? Setelah menghancurkan budak segel sekte, kau pikir bisa pergi begitu saja? Gunakan rantai pengikat jiwa untuk memutus jembatan keabadiannya. Lemparkan dia ke wilayah air hitam. Dan jangan biarkan dia bangkit kembali untuk selamanya. Pusaka tingkat 5. Sutra awan mengalir. Sumeng Sue. Berani-beraninya kau melukai orang di Sekte Duantianku. Apa kau berniat untuk bermusuhan dengan Sekte Duantian? Kalau iya, memangnya kenapa? Kakak seperguruan Lu sekarang adalah tetua agung di pavilion Shenjiku. Selama ada aku di sini hari ini, tak akan ada yang bisa menyentuh seujung rambutnya pun. Bagus, bagus sekali. Hanya demi seorang sampah. Kau bahkan rela mempertaruhkan pondasi ratusan tahun. Kediaman Shenji, sebenarnya siapa yang sampah di sini? Dalam festival 100 pusaka di dunia kultivasi setengah bulan lagi, semuanya akan terbukti. Baik, berani bertaruh denganku di festival 100 pusaka nanti. Jika kediaman Shenjimu kalah, aku ingin Lu Chen mematahkan kedua tangannya sendiri, lalu berlutut di depan gerbang Sekte Duantian untuk memohon ampun, dan seluruh sekte kediaman Shenjimu harus menjadi budak. Setuju. Tapi jika Sekte Duantianmu yang kalah, aku ingin kau melepaskan posisi gadis sucimu, lalu berlutut di depan gerbang kediaman Shenji untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Hahaha, aku kalah? Lelucon macam apa ini? Setengah bulan lagi, aku sendiri yang akan datang untuk mengambil mayatmu. Lebih baik kau berdoa saja, agar tungku bututmu itu bisa membuatmu bertahan sampai hari itu. Adik seperguruan, mari kita pergi. Kakak seperguruan Lu, Sekte Duantian tadi begitu memprovokasi kita. Mengapa kakak tidak menghajar mereka? Dulu di Akademi Yunlu, kakak bisa mengendalikan 100 segel seorang diri. Betapa gagah dan luar biasanya. Kakak saat itu, tadi saat kedua pengawal itu terpental, mereka bahkan sudah ketakutan sampai mundur setengah langkah. Kau tidak mengerti. Sekarang aku adalah seorang pemimpin pavilion. Seluruh tingkat kultivasiku kini bergantung pada pengendalian api dan penempaan pusaka. Pertarungan kasar seperti tadi. Untuk apa aku harus turun tangan sendiri? Terlebih lagi, kemarin Sekte Iblis baru saja menyerang area urat bumi Tungku Rongtian. Jika aku asal bertarung, lalu memicu reaksi balik dari inti tungku, seluruh Sekte Duantian pasti akan terkena imbasnya. Aku melakukan ini semua demi kepentingan bersama. Jadi begitu. Ternyata Shuang Er yang sudah salah paham pada kakak seperguruan. Kalau begitu, bahaya tersembunyi pada Tungku Rongtian aku serahkan kepada kakak. Tenang saja. Dengan keberuntungan tiada taraku yang mengawasi tempat ini, api bumi sekecil ini tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Reaksi balik urat bumi, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Tungku Rongtian tiba-tiba mengamuk? Bukankah si jenius tiada tara Lu Chen itu sedang menjaganya? Api bumi seharusnya tidak mungkin bermasalah. Sebenarnya apa yang terjadi di luar? Shuang Er, baru saja ayah merasakan urat bumi bergejolak hebat. Tekanan spiritual dari arah Tungku Rongtian hampir hancur total. Apakah kamu membuat masalah lagi? Hingga menyinggung ketua pavilion Lu. Ayah, mana mungkin putrimu ini sebodoh itu? Kakak seperguruan Lu saat ini sedang menjaga pavilion penempaan. Meskipun tadi ada pergerakan aneh pada api bumi, tapi begitu dia bertindak, situasi langsung terkendali. Sama sekali tidak ada yang namanya membuat masalah. Benarkah dia tidak pergi?
Lalu kenapa Tungku Rongtian bisa sampai mengamuk sehebat itu? Bahkan ayah yang sedang bermeditasi pun hampir terkena reaksi balik racun api. Itu karena kerusakan tersembunyi yang ditinggalkan oleh bajingan sekte iblis kemarin. Formasi urat bumi mengalami kerusakan, dan itulah yang memicu kekacauan ini. Tapi kakak seperguruan lu sungguh luar biasa. Dia berhasil menekan amukan api dalam sekejap. Tidak hanya itu, aku juga sudah membuat kesepakatan dengan Su Meng Sue dari Pavilion Shenji. Kami membuat taruhan hidup dan mati. Dalam turnamen akbar senjata setengah bulan lagi, jika mereka kalah, nama Pavilion Shenji akan dihapus selamanya. Bertaruh dengan Pavilion Shenji, Shuang Su Meng Sue itu orangnya sangat teliti dan licik. Dia tidak akan pernah melakukan taruhan yang merugikannya. Mana mungkin dia bakal setuju dengan taruhan seperti ini begitu saja. Ayah tenang saja. Su Meng Sue entah kerasukan setan apa, malah membawa pulang si sampah yang sudah diusir oleh putrinya itu, kembali ke kediaman Shenji. Bahkan mengangkatnya menjadi tetua agung. Dia masih saja berharap si parasit itu bisa membantunya membalikan keadaan. Kali ini kediaman Shenji benar-benar sudah tamat. Sepertinya Su Meng Sue benar-benar sudah terdesak. Sampai-sampai mau memungut sampah rongsokan tak berguna seperti itu. Shuang kamu benar-benar sudah dewasa. Selama ada kamu yang menjaga sekte Duantian, aku pun bisa merasa tenang. Pemulihanku akan selesai dalam beberapa hari lagi dan aku bisa segera keluar dari pertapaan. Saat-saat itu tiba, aku sendiri yang akan menghadiri upacara agung itu untuk melihat bagaimana kalian berdua menginjak-injak kediaman Shenji dan meremukannya di bawah kaki kalian. Hahaha. Energi ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Semuanya cepat tarik kembali kekuatan spiritual kalian. Tapi, Tetua Kibao, ini adalah tombak api yang sudah susah payah kita tempa selama 49 hari. Apa kita akan menyerah begitu saja? Hah, kuali 9 naga ini memang masih terlalu tidak stabil. Anggap saja tempaan ini gagal. Kekuatan spiritualnya berbalik. Aliran air kan redam hawa panas. Kalian ini sedang menempa besi kasar, bukan sedang memurnikan senjata pusaka. Ini tidak mungkin. Hanya dengan menuliskan aksara hampa saja, dia bisa menyempurnakan formasi 6 alam. Keajaiban macam apa ini? Tetua Agung, apa sekarang Anda masih berpikir keputusanku merekrut kakak Lu dengan 50 batu spiritual tingkat tinggi adalah investasi yang merugikan? Nona Ketua sungguh bijaksana. Selama ada Tetua Lu di sini, kediaman Shenji kita menguasai puncak dunia penempaan pusaka, tinggal menunggu waktu saja. Kakak Lu, sekarang si sampah tak berguna itu sudah kuusir pergi. Asalkan kakak menggunakan Tungku Rongtian di upacara agung nanti untuk menempa pusaka tiada tanding. Jika kakak berhasil mengalahkan sekte Shenji, aku akan memohon pada ayah untuk mengangkatmu secara resmi sebagai wakil master sekte. Sekte Shenji yang remeh itu sama sekali tidak layak dikhawatirkan. Asalkan Shuanger percaya padaku, gelar sebagai sekte pemurni nomor 1 di dunia ini akan selamanya menjadi milik sekte Duantian kita. Shuanger, Kak Lu, bukankah sebelumnya kakak selalu memanggilku adik seperguruan Yu? Hahaha, begitu kakak berhasil menempa senjata pusaka yang tiada tanding, kakak pasti akan memusnahkan seluruh sekte Shenji sampai ke akar-akarnya. Hahaha, yang mulia Saintes, gawat, ada masalah besar, lancang. Berani-beraninya panik seperti itu. Di mana sopan santunmu? Apa kamu tidak lihat aku sedang berdiskusi dengan Master Pavilion Lu? Yang mulia Saintes, Pavilion Pemurni. Pavilion Pemurni sekarang kosong melompong. Apa katamu? Beberapa Master Pemurni tingkat tinggi di Pavilion Pemurni. Semuanya telah kabur dari gunung beramai-ramai. Sekarang Pavilion Pemurni sudah bahkan tidak punya cukup orang hanya untuk menjaga api bumi tetap menyala. Siapa yang memberi mereka keberanian? Bernamambe hingga berani mengkhianati sekte Duantian. Bukan hanya itu saja, mereka juga... Hah? Mereka bilang apa? Mereka bahkan pergi membelot ke sekte Shenji. Bagaimana bisa jadi begini? Dalam kompetisi akbar ratusan pusaka setengah bulan lagi, seluruh pavilion pemurni bahkan tidak punya satu murid pengurus api pun yang tersisa. Lalu dengan apa kita akan bertarung melawan sekte Shenji? Shuanger, jangan panik. Baguslah para pengkhianat picik itu pergi sekarang. Ya, jadi mereka tidak bisa menikam kita dari belakang di saat-saat kritis nanti. Apakah kakak masih punya rencana cadangan? Tentu saja. Kamu lupa siapa aku ini. Selama tahun-tahun mengasingkan diri ini,
Aku telah melatih sekelompok master pemurni tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah ahli pengendali api yang luar biasa. Benar juga, Kak Lukan adalah leluhur pemurni senjata yang tiada tanding. Dengan adanya kakak Sekte Duantian, kita pasti bisa bangkit dari keterpurukan ini. Sudahlah, pergilah istirahat di aula belakang. Serahkan urusan sepele ini padaku. Aku tidak akan membuatmu khawatir sedikit pun. Baiklah merepotkanmu saja kakak senior. Paman Ke. Orang-orang kita cuma bisa menempa besi rongsokan tingkat 1 atau 2. Kalau benar-benar harus mengambil alih pavilion penempaan Sekte Duantian ini, apa yang ditakutkan? Asal aku memasukkan orang-orangku ke sini, wanita bodoh itu akan benar-benar tersingkir dari kekuasaannya. Saat itu seluruh Sekte Duantian akan berada di bawah kendaliku. Tapi setelah Lucen pergi, Tungku Rongtian itu sangat tidak stabil. Bagaimana kalau sampai meledak? Lalu kenapa? Kita pasti sudah kabur jauh membawa pusaka-pusaka sakti itu. Takut apaan sih? Bergabungnya Tetua Li ke Istana Shenji adalah keberuntungan bagi sekte kami. Mulai hari ini, gudang bahan spiritual Istana Shenji terbuka lebar untuk kalian semua. Terima kasih banyak, Master Istana, atas kebaikan Anda menerima kami. Master Lu, orang tua ini sudah merasa sangat tertekan selama beberapa hari di Sekte Duantian. Melihat sekelompok orang bodoh itu merusak ruang penempaan, hatiku rasanya sangat pedih. Mereka menuai apa yang mereka tabur sendiri. Anda, Master Lu, hari ini setelah datang ke Istana Shenji dan melihat Anda dengan mudah melengkapi pola formasi tingkat 6, saya baru tahu apa arti puncak seni penempaan yang sesungguhnya. Kami bersedia mengabdi kepada Anda sampai mati. Pola formasi Kuali 9 Naga telah selesai diperkuat kembali. Sumbatan aliran api bumi juga telah dibersihkan sepenuhnya. Sekarang, karena kita sudah menggunakan tungku yang baru, mari kita tempa sesuatu yang tingkatnya lebih tinggi. Maksud kakak senior Lu adalah, siapkan bahan-bahan spiritualnya. Kita akan unjuk gigi di upacara ratusan pusaka. Jangan biarkan seluruh dunia kultivasi meremehkan kita. Pusaka sakti tingkat 8, seperti apa kehebatannya nanti? Ah, di mana posisi Chan Kun? Kakak senior, ini kan cuma upacara ratusan pusaka. Kenapa kakak sampai harus mempertaruhkan nyawa seperti ini? Kali ini berbeda. Penyergapan Shenji ini telah mempertaruhkan nama baik sekte kita. Maka dari itu aku tidak boleh membiarkannya kalah. Aku sudah membuatkanmu semangkuk sup pemulih jiwa. Minumlah sedikit dulu. Sejak dulu waktu di akademi, sifatmu memang selalu keras kepala begini. Selalu saja menanggung segala beban sendirian. Kupikir kamu akan membenciku. Karena aku pergi tanpa pamit waktu itu. Dan mengira kamu sudah lama melupakanku. Apa kamu tahu? Aku sudah mencari ke seluruh pelosok lembah Changbing. Bahkan dalam radius ratusan mil pun aku tak bisa menemukanmu. Kenapa kamu terus menghindar dan tidak mau menemuiku? Bukan begitu. Tetua-tetua bangka di lembah Changbing itu yang mengancamku. Jika aku tidak mau menanggung penderitaan jiwa kaisar, mereka akan memutus aliran tambang spiritual milik pavilion Shenji. Padahal saat itu kamu baru saja menjabat sebagai ketua sekte. Dasar bodoh, kalau saja kamu mengatakannya lebih awal, biarpun aku harus kehilangan tambang spiritual itu, aku tidak akan peduli. Dibandingkan dengan kejayaan, aku lebih takut melihatmu menangis. Kakak, lalu bagaimana dengan sekarang? Sekarang, bisakah kakak berjanji untuk bersamaku? Kakak, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, bukannya aku tidak pernah terpikir untuk mencarimu ke Sekte Duantian. Hanya saja aku paham, tidak mudah bagimu untuk menopang seluruh sekte sendirian. Di antara kita berdua, tidak pernah ada kata maaf. Kak, aku ingin membawamu ke suatu tempat. Tengah malam begini, kita mau pergi kemana? Di tempat itu, selain diriku, kamu adalah satu-satunya pria yang boleh menginjakan kaki di sana. Siapa yang mengizinkan kalian berhenti? Tambahkan 3 tingkat api bumi lagi. Master Pavilion Lu, tekanan pada inti tungku sudah kelebihan beban. Jika ditambah apinya lagi, tungku ini akan meledak hancur. Dasar tidak berguna, aku punya cara sendiri. Lusa adalah hari upacara Akbar Baiki. Jika kita gagal menempa pedang Kidarah ini, mereka semua harus ikut terkubur bersama sekte ini. Kak, gerombolan saudara itu sama sekali tidak paham teknik Ying Huo. Beberapa inti formasi yang tadi sudah jebol terbakar. Gunakan giok-giok spiritual bekas itu untuk menutupinya. Asalkan permukaannya terlihat berkilau keemasan. Si bodoh dari tanah suci Dasheng itu tidak akan menyadarinya. Cepat lakukan. Chuang-er, hawa panas di tempat ini sangat kuat. Kenapa kamu sampai datang sendiri ke sini? Aku dengar urat bumi baru saja bergetar sedikit. Hatiku jadi merasa cemas. Senior Lu,
bagaimana perkembangan pembuatan pusaka ini. Tenang saja, api bumi di Tungku mengalir dengan lancar. Semua pusaka ini sepenuhnya berada dalam kendaliku, Sang Master Pavilion. Aku percaya pada senior Lu. Setelah upacara agung 100 pusaka selesai, aku akan memohon kepada ayah agar dia menjodohkanku denganmu. Kak, kita belum sampai. Jangan mengintip ya. Fluktuasi energi spiritual di tempat ini sangat unik. Jika aku tidak salah tebak, dimensi rahasia ini kamu sendiri yang membuatnya. Tepat sekali. Lautan 10.000 bintang ini telah kamu jaga untukku selama 10 tahun. Juga setiap bintang yang ada di lautan ini. Kak, aku ingat kamu pernah bilang, jika suatu hari kamu merasa lelah, maka tempat inilah pelabuhan terbaikmu. Adik seperguruan, terima kasih banyak. Apakah kamu masih ingat pendopo kecil yang ada di bukit belakang Akademi Yunlu? Waktu itu tungku pemurnianmu meledak saat kamu sedang berlatih. Lalu kamu berlari keluar dengan wajah yang cemong hitam. Setiap kali aku selalu mengusap wajahmu dengan lengan bajuku. Mana mungkin aku lupa. Waktu itu kamu selalu merengek memintaku, membuatkan tusuk konde yang bisa berubah warna. Hanya demi perubahan warna yang sederhana itu, Zheng Wen, aku si jenius ini bahkan harus mencoba sampai 7 kali baru berhasil. Tusuk konde ini selalu kubawa kemanapun aku pergi. Setiap kali aku melihatnya, kakak seperguruan, apakah kau juga sempat memikirkanku saat berada di Sekte Duan Tian? Saat aku berada di Sekte Duan Tian, setiap hari aku harus menahan siksaan kobaran api bumi. Selama 3 tahun itu, pada setiap pusaka sihir yang kubuat, selalu kuukir sebuah prasasti spiritual yang tak kasat mata bagi siapapun. Prasasti apa? Prasasti itu memang tidak memiliki kekuatan apapun. Namun jika digabungkan, itu membentuk 3 karakter. Su, Wang Shui. Akhir-akhir ini, kalian semua telah bekerja keras demi menyelesaikan pusaka sihir untuk upacara akbar 100 periode. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini adalah pil linglong, sangat bermanfaat untuk membantu kultivasi kalian. Sekarang, Sekte Shenji memiliki sumber daya spiritual yang melimpah. Tidak seperti dulu lagi saat kita masih serba kekurangan dan menjadi sekte miskin yang terpuruk. Asalkan kita semua menyatukan kekuatan, setelah upacara akbar 100 periode nanti, nama besar Shenji pasti akan mengguncang ke seluruh penjuru dunia. Dengan bimbingan dan keahlian memurnikan pusaka dari Tetua Lu, ditambah dukungan dari keturunan pemimpin sekta, kami rela mengorbankan nyawa sekalipun demi sekte ini. Dengan adanya Tetua Lu, pada upacara akbar kita kali ini, kita pasti bisa menghancurkan sekte Duan Tian itu sepenuhnya. Sampah, bahkan mengalirkan api bumi sekecil ini saja tidak becus. Untuk apa aku memeliharamu? Tetua Lu, ampuni hamba. Metode pengendali api yang Anda berikan sama sekali tidak berguna. Aku sudah berusaha keras menahan energi tungkunya. Tapi tungku ini akan meledak. Diam! Apa yang aku katakan benar ya tetap benar. Dengarkan baik-baik kalian semua. Jika sampai ada kesalahan dalam upacara akbar nanti, akan kulempar kalian semua ke dalam tungku pelebur surga ini. Apakah ini benar-benar kakak Lu yang dulu sangat ramah dan berwibawa? Ataukah aku yang salah lihat? Kakak Lu, apakah jiwamu yang sebenarnya masih tertinggal di Sekte Duan Tian? Shuang Er, sejak kapan kau di sini? Kenapa kau bersembunyi di sini? Kakak Lu, Shuang Er hanya kebetulan lewat saja. Kau melihatnya tadi kan? Apa kau merasa kakak terlalu kejam dan sangat tidak berperasaan? Kak Lu, dulu melihat seekor burung roh terluka saja sudah membuatmu iba. Shuang Er, apa kau bahkan tidak mempercayaiku lagi? Tidak, aku hanya merasa Kak Lu sepertinya tidak seperti yang dulu lagi. Upacara agung 100 pusaka akan diadakan besok. Kediaman Shenji datang dengan penuh ancaman. Jika aku tidak mendesak para pemurni pusaka itu, bagaimana pusaka tingkat 7 ini bisa selesai dibuat? Aku memikul kelangsungan hidup seluruh sekte Duan Tian. Dan terlebih lagi, agar di hadapan seluruh dunia, aku bisa menikahimu dengan sangat megah. Benar Kak Lu melakukan semua ini demi aku dan Sekte Duan Tian. Setelah upacara agung selesai, kami akan bersatu sebagai pendamping hidup. Bagaimana bisa aku meragukannya? Chuang Er, kau terlalu lelah belakangan ini. Kembalilah ke dalam istana dan istirahatlah yang cukup. Jika tidak membawa kunci, jangan datang ke paviliun pemurnian pusaka lagi. Serahkan saja semuanya di sini kepada kakak ya. Baiklah, aku percaya pada Kak Lu. Mengisi, apa kau masih ingat? Dulu di Akademi Yunlu, ada seorang adik seperguruan bernama Yulin Shuang. Kakak, kau sudah berada di Sekte Duan Tian selama 3 tahun.
Apa kau sama sekali tidak mengenalnya? Mengenali apa? Orang yang terus-menerus memaki dan menyebutmu tidak berguna, lalu mengusirmu keluar, yang sekarang menjadi gadis suci sekte Duantian. Dialah Yulin Shuang. Apa? Dia, dialah orangnya. Kakak, kebutaan matanya adalah kerugian bagi sekte Duantian, dan itu juga adalah pembalasan untuknya. Kau tidak perlu marah demi orang yang tidak berharga sepertinya. Sekarang kau masih memiliki diriku dan kediaman Shenji. Adik seperguruan, kau sudah bekerja keras selama 3 tahun ini. Asalkan kakak ada di sisiku, Mengisa tidak akan pernah merasa menderita. Kakak senior, besok adalah hari pertempuran penentuan. Bagaimana kalau malam ini kita merayakannya lebih dulu? Kenapa kakak senior Lu belum juga membalas pesanku? Seharusnya sekarang dia sudah beristirahat kan? Tidak bisa aku harus pergi memastikannya. Siapa? Oh, Shuanger. Ada apa berkunjung selarut ini? Kakak senior Lu, aliran pola api pada Manik Cian ini tampak tidak teratur. Bisakah kakak menggunakan seni kunang-kunang air lembut untuk membantuku merapikan aliran pola apinya? Perkara mudah, serahkan saja padaku. Kak, apa yang sedang kakak lakukan? Teknik pengendalian api seperti ini belum pernah kakak gunakan sebelumnya. Cuanger, sekarang keadaannya sudah berbeda. Demi menekan pusaka sihir di dalam tubuhku. Baru-baru ini aku terpaksa mengubah caraku mengendalikan api. Jadi wajar saja jika teknikku terasa sedikit kasar. Tenang saja, ini semua hanya sementara. Oh, begitu rupanya. Berarti aku saja yang terlalu khawatir. Kalau begitu silakan kakak istirahat dulu. Aku permisi pergi dulu. Wanita bodoh itu, berani-beraninya dia mengujiku menggunakan pusaka sihir tingkat 5. Tadi aku hampir saja ketahuan. Apakah gadis suci di pavilion itu mulai curiga? Apakah kita masih harus melanjutkannya? Kenapa tidak? Begitu upacara Agung Baiki besok selesai, namaku pasti akan langsung mengguncang dunia. Memangnya Yulin Shuang itu siapa? Aku sama sekali tidak sudi meliriknya. Hahaha, pembohong. Semuanya hanya kebohongan belaka. Padahal aku sangat mempercayaimu. Tapi di belakangku, kau malah menjelek-jelekanku seperti ini. Bajingan, aku akan membunuhmu. Tidak, aku harus menahannya. Besok adalah hari upacara Agung Baiki. Jika terjadi bentrokan saat ini, Sekte Duantian pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia besok. Demi kepentingan besar sekte, aku harus menahan diri untuk sekarang. Chuang apa kau melihat pancaran cahaya pusaka dari kotak kayu itu? Begitu pusaka sakti ini dikeluarkan, kita pasti bisa menyapu bersih seluruh arena. Setelah hari ini, aku akan menjadi satu-satunya pewaris klan Qi di dunia kultivasi ini. Dan kamu akan menjadi nyonya besar klan Qi. Karena kakak lu yang turun tangan, segalanya pasti akan berjalan lancar. Shuanger sangat menantikan pembuktianmu. Semoga saja semua benar-benar seperti yang kamu katakan. Bisa mendominasi seisi kota. Hanya dalam waktu setengah bulan, Sekte Shenji bahkan meningkatkan kendaraan mereka. Menjadi kapal terbang tingkat tinggi. Kudengar Sekte Shenji kedatangan seorang tetua agung baru. Oh, pantas saja ramai. Kupikir siapa tadi yang membuat kehebohan besar seperti ini. Ternyata cuma anjing gelandangan yang sudah dibuang oleh Sekte Duantian milikku. Kupikir Sekte Duantian mengeluarkan pusaka legendaris apa. Ternyata cuma tumpukan sampah yang dulu kubuang begitu saja. Omong kosong, sampah seperti kamu tahu apa? Ini adalah pusaka yang dibuat dengan mengerahkan seluruh jerih payahku demi menciptakan senjata dewa yang tiada tandingan. Sebentar lagi, bersiaplah. Untuk mematahkan tanganmu sendiri dan bersujud meminta maaf. Hormat kami mempersilahkan Tuan Putri untuk berangkat. Kekuatan Tuan Putri sungguh luar biasa. Tingkat kultivasinya kini telah meningkat pesat. Hari ini adalah upacara Agung Baiki. Apakah pusaka sakti yang dibuat oleh Master Pavilion Lu sudah berhasil diselesaikan? Tenang saja Master Sekte, bukan hanya berhasil diselesaikan, tetapi saat diselesaikan, cahayanya bahkan memancar hingga menembus langit. Saat ini, sang gadis suci dan Master Pavilion Lu sudah membawa senjata dewa yang tiada tandingan itu dan siap mendominasi seluruh arena festival. Hahaha, bagus sekali. Aku sudah menduganya. Dengan adanya ahli waris klan Qi terhebat seperti Lu Chen yang menyokong sekte kita, fondasi sekte Liantian kita pasti tidak akan tertandingi di bawah kolong langit ini. Cepat siapkan kereta tempur. Aku sendiri yang akan pergi ke arena untuk melihat bagaimana sekte Shenji hancur lebur tanpa sisa. Sesi penilaian dalam upacara Agung Baiki resmi dimulai. Silakan tunjukkan pusaka sakti kalian. Tekanan aura yang mengerikan sekali. Energi spiritual ini terasa begitu panas membara. Bahkan senjata pusaka jiwaku pun bergetar. Rekan-rekan sekalian,
Ini adalah pedang mekanis yang aku, Master Pavilion, tempa sendiri. Pedang ini ditempa menggunakan api bumi dari tungku pelebur langit. Sekali pedang ini dihunus, ketajamannya mampu menebas. Memang semua pusaka sihir di dunia ini yang berada di bawah tingkat 6. Apakah ini tekanan dari senjata dewa yang tiada tanding? Master Pavilion Lu benar-benar luar biasa, kakak seperguruan. Tekanan dari pedang ini sungguh luar biasa mendominasi. Cahayanya bahkan meredupkan semua pusaka sihir yang ada di sini. Apa dia memang benar-benar sehebat itu? Sehebat itu apanya? Itu cuma rongsokan logam yang terlihat indah di luar saja. Seorang pecundang yang sudah diusir keluar seperti sampah, berani-beraninya membual besar di sini. Pedang rongsokanmu ini, pola formasi di dalam bilahnya sudah lama hancur berantakan. Kamu hanya mengolesi permukaannya dengan darah emas monster tingkat tinggi, lalu menggunakan formasi pelebur darah untuk memaksa api bumi yang ganas. Tertekan di dalam bakal pedang itu, demi menciptakan ilusi tekanan yang menakutkan. Barang ini sama sekali tidak bisa digunakan untuk bertarung. Tidak sampai 3 jurus, pedang ini pasti akan hancur. Penggunanya pasti akan terkena serangan balik dari api bumi. Hingga seluruh urat nadi mereka putus total. Kedengarannya sangat mengerikan. Cepat lihat ke sana. Cahaya merah di gagang pedang itu, kedipannya memang terlihat sangat tidak stabil. Memaksa energi spiritual elemen api untuk tertekan. Ini persis sama dengan saat dia memperbaiki batu api merah tadi. Malam. Mungkinkah semua perkataannya itu benar? Hei pelayan dapur bermulut kotor. Kamu hanya iri dengan kehebatan yang dimiliki Master Pavilion ini. Kalau memang aku cuma membual, berani tidak kamu mengalirkan ilmu itu? Kemuku. 30% energi spiritualmu ke dalamnya untuk membuktikannya. Memangnya kamu siapa? Tidak pantas menyuruh Master Pavilion ini menguji pedangnya. Cukup, karena kamu bilang senjata dewa dari sekte Duantian kami adalah sampah. Maka tunjukkan saja pusaka sihir dari Pavilion Shenji milikmu itu, biar kami semua bisa menyaksikannya sendiri. Lu Chen, jika kamu tidak bisa menunjukkannya, aku sebagai perwakilan dari seluruh ahli penempa senjata di dunia ini, akan kupotong lidah anjingmu itu, karena sekte Duantian kalian bersikeras ingin mempermalukan diri. Kakak seperguruan, kalau begitu buat mereka membuka mata lebar-lebar. Kalau kau ingin melihatnya, perhatikan baik-baik. Tingkat 8? Ini adalah senjata dewa tingkat 8 yang sangat sempurna, tanpa perlu menggunakan kekuatan spiritual, hanya dengan mengandalkan pancaran auranya saja. Sudah bisa menghancurkan energi pedang tingkat 7. Ini baru senjata dewa yang sesungguhnya. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa mengeluarkan senjata dewa tingkat 8? Pasti hasil mencuri. Kau pasti mencurinya dari suatu reruntuhan kuno. Rekan-rekan sekalian, dia telah berbuat curang. Benda ini sama sekali bukan buatannya. Tutup mulut busukmu, omong kosong. Menara dewa penekan jurang ini dibuat sendiri oleh penatua Lu di depan mata kepalaku sendiri. Kau bajingan tak tahu malu. Beraninya kau memfitnah penatua agung sekte Shenji kami. Bohong. Lu Chen hanya menjadi parasit tak berguna selama 3 tahun di sekte Duantian. Siapa yang tidak tahu kalau dia hanyalah sampah yang cuma bisa menyalakan api? Cukup, Yulin. Kau benar-benar bodoh dan menyedihkan. Kakak seperguruan Lu kami sudah bisa mengendalikan 100 senjata sejak usia 12 tahun. Di usia 18 tahun, beliau sudah bisa menempa senjata dewa tingkat 8. Jadi apa susahnya bagi beliau? Apa? 12 tahun? Akademi? Mengendalikan 100 senjata? Lu Chen, katakan padaku, orang yang berada di panggung 100 senjata di Akademi Yunyu saat itu, apakah itu benar-benar dirimu? Shuang-er, jangan dengarkan hasutan dari orang-orang sekte Shenji itu. Akulah orang yang selama ini kau cari. Menara rongsokan itu, benar, pasti dikeluarkan oleh Lu Chen dengan menggunakan ilmu hitam. Itu cuma tipuan, hanya ilusi belaka. Lalu, bagaimana dengan pedang tingkat 7 yang tadi? Bukankah katanya pedang itu bisa mendominasi seluruh tempat ini? Kenapa? Kenapa sedikit tekanan dari pusaka orang lain saja kita tidak sanggup menahannya? Ya Tuhan, bukankah arah itu adalah sekte Duantian? Itu, api bumi mengamuk hebat. Tungku Rongtian milik sekte Duantian meledak. Yang mulia Putri Suci, semuanya hancur total. Fondasi Tungku Rongtian hancur lebur terkena ledakan. 900 tungku tambahan semuanya meledak beruntun. Kamu bilang apa? Luapan api bumi. Bukan hanya seluruh sekte Duantian yang rata jadi abu,
Tapi racun api juga sudah menyebar sampai ke kaki gunung. Korban jiwa tak terhitung, benar-benar bencana besar. Ini tidak mungkin. Padahal tadi pagi Tungku Rongtian masih baik-baik saja. Bukankah kamu Grandmaster formasi yang tiada tanding? Bukankah kamu bilang Tungku Rongtian ini akan sekokoh Gunung Tai? Sure, itu kecelakaan. Itu benar-benar kecil. Ayah, kenapa ayah ke sini? Miyu, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Ayah, aku benar-benar tidak tahu kalau api bumi akan tiba-tiba lepas kendali. Padahal tadi pagi masih baik-baik saja. Kenapa si sampah ini bisa ada di sini? Lalu di mana Lu Chen? Saat sekte menghadapi bencana kehancuran seperti ini, dia pergi kemana? Lu Chen, dia sudah aku kusir dari sekte. Kamu bilang apa? Apa kamu tahu? Dulu, demi dia, aku bahkan sampai membuang harga diriku. Menjanjikan begitu banyak imbalan yang mahal, hanya agar dia mau datang ke sekte Duantian. Tapi kamu malah berani mengusirnya. Aku kira dia cuma orang tidak berguna. Kamu pikir kenapa Tungku Rongtian tidak meledak selama beberapa tahun ini? Apa kamu pikir itu karena formasi sialanmu? Itu karena setiap hari Lu Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan amukan urat nadi bumi. Kontribusinya seorang diri bahkan jauh melebihi seluruh jasa sekte Duantian. Dasar anak durhaka. Ternyata kalian malah mengusir sang leluhur agung karena menganggapnya sampah. Aku tahu aku salah. Di mana Lu Chen sekarang? Bahkan jika orang tua ini harus merelakan seluruh harta dan bersujud di tanah, aku harus memohon agar Lu Chen kembali. Hanya dia yang bisa menyatukan kembali api bumi dan menyelamatkan sekte Duantian kita dari kehancuran. Dia sekarang adalah tetua agung di Istana Shenji. Sedangkan sekte Duantian kita, warisan 1000 tahun ini benar-benar hancur lebur di tanganmu. Api bumi meluap tak terkendali. Ribuan mil wilayah kini hangus terbakar. Puluhan ribu nyawa tak berdosa melayang hanya karena kebodohanmu. Apa kau tidak tahu? Sekarang, tahu tidak berapa banyak orang yang ingin menuntut balas pada kita dan menuntut seluruh sekte Duantian membayar dengan nyawa? Yucai, bajingan kau. Ini yang kau sebut dengan aman terkendali dan kokoh tak tergoyahkan? Tidak, ini bukan salahku. Bukan salahku. Ini semua karena Lu Chen. Dialah yang telah menyabotase piringan formasinya. Berani sekali kau memfitnahnya lagi. Kakak seperguruan Lu telah mencurahkan seluruh hidup dan tenaganya selama 3 tahun demi sekte Duantian. Sedangkan kau hanya seorang pencuri tak tahu malu yang mencuri reputasinya. Pengawal! Tangkap pendosa yang telah menghancurkan fondasi sekte kita ini. Hancurkan kedua tangannya, lalu buang dia ke wilayah air hitam. Jangan biarkan dia bebas selamanya. Tidak, sayang. Aku ini tunanganmu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kakak seperguruan Lu. Ternyata selama ini kau selalu berada di sisiku. Aku sendirilah yang telah menghancurkan segalanya. Tidak, aku harus pergi menemuinya. Hormat kami kepada leluhur agung. Selamat kepada Istana Shenji yang telah dinobatkan sebagai sekte pusaka nomor 1 di dunia. Dengan adanya tetua Lu yang memimpin, Istana Shenji kita pasti akan menyambut masa kejayaan yang abadi. Semuanya, mari kita angkat cawan dan minum bersama. Kakak senior Lu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kakak senior Lu, aku tahu aku salah. Mataku benar-benar buta, hingga aku tertipu oleh keparat Lu Chen itu. Aku mohon, maafkan aku. Kumohon, di antara kita, tidak bisakah kita bicarakan baik-baik? Selama 3 tahun ini, aku, Lu Chen, tidak pernah berutang sepeser pun pada sekte Duantian. Sekarang jalan kita terpisah dan tidak akan pernah bertemu lagi. Bukan begitu. Kakak senior Lu, apa kamu masih ingat saat kita berada di Akademi Yunlu dulu? Hiasan giok ini, kamu sendiri yang memberikan ini padaku. Yuling, mulai hari ini, semua urusan di antara kita sudah selesai. Mulai sekarang dan seterusnya, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jangan, aku mohon. Kenapa baru menyesal sekarang? Yuling, ini adalah buah pahit dari perbuatanmu sendiri. Sekarang terima saja akibat dari ulahmu sendiri, Master Pavilion Lu. Master Pavilion Lu, semua ini adalah salahku karena tidak becus mendidik putriku. Aku bersedia bersujud untuk memohon maaf kepadamu. Bisakah, demi hubungan kita selama 3 tahun ini, kamu sudi menyelamatkan sekte Duantian, asalkan Anda bersedia menyalakan kembali api bumi. Boleh, Papa. Aku rela menyerahkan posisi pemimpin sekte ini kepada Anda dengan kedua tanganku sendiri. Hubunganku dengan sekte Duantian
Pertama, sudah berakhir sejak putrimu memerintahkan untuk melumpuhkan kedua tanganku. Semua itu sudah benar-benar berakhir. Mengenai hal ini, putrimu pasti sangat memahaminya. Bukan seperti itu. Aku hanya salah paham. Salah paham, hanya dengan satu kata salah paham darimu, kamu merasa bisa membenarkan semuanya. Setelah membuatku sengsara dan menginjak-injak diriku seperti sampah. Sekte Duantaya dan Lu Chen tidak akan pernah ada hubungan apa-apa lagi. Hong Shuo, mari kita kembali ke kediaman. Tamat, semuanya sudah tamat. Segala usaha keras 1000 tahun Sekte Duantianku, kaum kini telah hancur sepenuhnya. Ayah, ayah, sadarlah. Bangun ayah. Tolong, siapapun cepat kemari. Saat yang tepat telah tiba. Mulai upacaranya. Hormat kedua, beri penghormatan kepada leluhur. Selamat kepada Master Pavilion yang telah bersatu sebagai rekan kultivasi dengan pemimpin Istana Su. Semoga Pavilion Shenji tetap makmur dan jaya sepanjang masa dan terus berdiri kokoh di puncak kejayaan. Kakak senior bersamamu, inilah takdir terbaik yang diberikan Pavilion Shenji kepadaku, dan tempat berlabuh terindah di setiap kehidupanku. Kakak Meng, segala keajaiban di dunia saat ini bahkan tidak sebanding dengan separuh pesonamu di kehidupan ini.